Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Rencana pemerintah Indonesia membatasi pengunjung Candi Borobudur dengan memasang tarif sebesar 750.000 bagi wisatawan domestik yang ingin naik ke area stupa candi telah memicu perbincangan terkait kondisi fisik monumen Buddha terbesar di dunia tersebut. Sejak selesai dipugar pada tahun 1983 Masehi, ditambah penetapan statusnya sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 1991, jumlah pengunjung Candi Borobudur terus bertambah. Pada tahun 2018, Candi Borobudur dikunjungi oleh 3,66 juta wisatawan, kemudian meningkat menjadi 3,94 juta pengunjung pada 2019. Penurunan drastis jumlah wisatawan menjadi 996.000 orang baru terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi. Berbagai kajian dan literatur menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah berdampak langsung pada keausan batu struktur penyangga Candi Borobudur. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Marsis Sutopo. Beragam upaya pun telah dilakukan untuk mengkonservasi Candi Borobudur, mulai dari membatasi area yang bisa dimasuki pengunjung, menggunakan kayu sebagai pelapis pijakan wisatawan, hingga merancang sandal khusus untuk digunakan pengunjung demi menekan laju keausan. Sejarawan asal Inggris yang mendalami sejarah Jawa kuno, Peter Carey, mengatakan penting untuk mengambil langkah yang melindungi struktur Candi Borobudur. Candi Borobudur sendiri memiliki rekam jejak sejarah hingga belasan abad sejak pertama kali didirikan. Candi ini pernah menjadi monumen keagamaan yang merepresentasikan dinasti Sailendra, ditinggalkan akibat letusan dahsyat Gunung Merapi hingga ditemukan kembali dan direstorasi. Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi di era dinasti Sailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Menurut sejarawan Peter Carey, Candi Borobudur pada masa itu menjadi monumen agama sebagai tempat kontemplasi yang juga menggambarkan perjalanan Sang Buddha sekaligus menjadi simbol hubungan antara raja dan rakyatnya. Sampai saat ini belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang menyebutkan secara pasti kapan Candi Borobudur dibangun serta berapa lama proses pembangunannya. Oleh sebab itu, usia Candi Borobudur tidak dapat ditentukan secara pasti. Para ahli memperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-8. Perkiraan itu berdasar pada analisis paleografis terhadap tulisan yang terpahat di atas relief Karma Wibangga atau relief yang menggambarkan sebab akibat perbuatan baik di kaki Candi Borobudur, dibandingkan dengan tulisan pada prasasti lain yang telah diketahui penanggalannya. Candi Borobudur dibangun menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sungai di sekitar wilayah candi. Balai Konservasi Borobudur menyebutkan bahwa susunan bangunan Candi Borobudur terdiri dari 9 teras berundak dan sebuah stupa induk di puncaknya. 9 teras itu terdiri dari 6 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah lingkaran. Sejarawan J.K.D. Kasparis dalam disertasinya yang diterbitkan pada tahun 1950 Masehi memperkirakan pendiri Candi Borobudur adalah Samaratungga yang memerintah pada tahun 782 hingga 812 Masehi pada masa dinasti Sailendra. Tetapi menurut Kasparis,
Pembangunan Borobudur memakan waktu hingga setengah abad dan baru selesai pada masa putrinya, yakni Ratu Pramuda Wardani. Arkeolog asal Belanda W.F. Sutterheim menyebutkan bahwa Candi Borobudur dihiasi dengan lebih dari 2.500 panel relief dan 504 patung. Kubah pusatnya memiliki 72 patung yang berada di dalam stupa. Bentuk arsitekturnya yang setengah bulat tersusun atas 3 tingkatan, yakni Kamadhatu yang dipenuhi relief manusia dipenuhi hawa nafsu, kemudian rupa datu yang menggambarkan manusia memerangi hawa nafsunya namun masih terikat dengan unsur duniawi. Sedangkan pada tingkat ketiga, arupa datu tidak lagi dihiasi dengan relief-relief sebagai wujud tidak terikat dengan unsur duniawi. Candi Borobudur tulisan Raharja juga mengacu pada kosmologi Nusantara berorientasi ke gunung dengan pola bangunan punden berundak. Dikutip dari kajian Balai Konservasi Borobudur, Candi Borobudur kemungkinan sudah tidak terpelihara sejak abad ke-10 Masehi ketika pusat kegiatan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat terjadi letusan Gunung Merapi yang dahsyat pada tahun 1006 Masehi. Berbagai literatur menyebut bahwa candi ini baru diketahui kembali keberadaannya oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814 Masehi, yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal di Jawa pada masa kependudukan Inggris. Cornelius merekrut 200 orang warga desa sekitar untuk menebangi pohon dan menyingkirkan semak-semak. Penggalian itu berlangsung selama 2 bulan, tetapi beberapa bagian tidak bisa digali karena berpotensi runtuh. Sejak 1817 Masehi hingga seterusnya, penggalian skala kecil dilakukan, tetapi hasilnya tidak pernah tercatat. Baru pada tahun 1834 Masehi, bangunan candi terlihat setelah residen di wilayah Keduh pada saat itu, C.L. Hartmann, membersihkan secara menyeluruh. Akan tetapi, sejarawan Peter Carey memiliki pandangan berbeda terkait siapa yang pertama kali menemukan kembali Candi Borobudur setelah berabad-abad monumen suci umat Buddha itu tidak diketahui keberadaannya. Menurut Carey, keberadaan Candi Borobudur telah diketahui oleh VOC pada abad ke-17 melalui seorang insinyur militer VOC asal Prusia bernama Karl Friedrich Reimer. Pada penghujung tahun 1780-an, Reimer ditugaskan untuk mensurvei seluruh benteng VOC di Nusantara dan menemukan bahwa ada candi di lokasi Borobudur berada. Temuan itu dia tampilkan pada peta yang dibuatnya. Pada saat itu, Borobudur diselimuti oleh tumbuhan pohon penuh dengan abu vulkanik dari erupsi Merapi. Menurut Carey, penemuan Raffles sendiri berlandaskan pada temuan VOC yang lebih dulu.